untuk teman-teman. Baiklah, sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Miranda Musriana Amin, sehat. Rizka Aulia, Reski Aziza, Sahria Dina Amelia, Syarmila, Andi Zulmakro. Hadir, Bu. Mantap sekali. Ahlil, Ferdi, bukan juga di Sambo ini. Kan ya. Fazril, Indah Ramadhani, Muhlisa. Oke, Muhlisa. Kita yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Sosiologi dengan materi interaksi sosial. Bisa pindah satu orang di sini untuk memindahkan layar kita. Tinggal ini saja. Ada yang bisa? Sebuah kasus bisa dibaca semua? Ya. Coba si ini Andi Sulmakru. Coba bacakan teman-temannya. Sebelum berangkat ke sekolah, Ani selalu membantu ibu menyiapkan sarapan. Ani sangat ingin seperti ibunya yang pandai memasak. Pada jam 6:30 Ani sarapan dengan roti sayur karena ingin dia akan bisa mirip dengan seorang artis yang diidolakannya. Selain itu, Ani juga mengoleksi pakaian yang mirip dengan artis idolanya. Setelah sarapan, Ani berangkat ke sekolah bersama dengan ayahnya. Dalam perjalanan, ayahnya menyampaikan kepada Ani untuk rajin belajar agar bisa menggantikan ayahnya sebagai direktur perusahaan ketika besar nanti. Sesampainya di gerbang sekolah, Ani pamit kepada ayahnya dengan salam. Saat Ani masuk di kelas, ia melihat kardus yang bertuliskan sumbangan musibah. Ani pun bertanya kepada temannya, siapa yang mengalami musibah? Setelah mendengar cerita dari temannya, Ani menggunakan uang sakunya untuk membantu temannya yang mengalami musibah. Setelah jam pulang sekolah, Ani bersama teman-temannya berkunjung ke rumah Rido untuk melayat. Sesampai di sana, Ani dan teman-temannya menangis melihat Rido yang bersedih karena telah ditinggal oleh orang tuanya untuk selama-lamanya. Oke, kita beri semangat dulu untuk Oke, silakan Lisa, kita pindah ke slide berikutnya. Nah, pertanyaan pertama. Adakah interaksi sosial yang terjadi dalam ilustrasi cerita tersebut? Ada. Yang mana? Coba kembali lagi Lisa. Yang mana di sini? Satu orang. Silakan bicara. Jangan kita akan cari yang benar, yang salah, yang ini terlalu ini salah dia persepsinya. Kita akan cari. Coba perhatikan yang mana interaksi. Membantu temannya yang mengalami musibah. Yes, membantu temannya yang mengalami musibah. Apa lagi nih? Dia sangat mirip dengan seorang artis yang diidolakannya. Betul. Yang lain? Ada lagi? Ayo dong, semangat.
sosial. Kira-kira apa yang mendorong? Sampai tadi ada katanya yang memberikan uang sakunya. Itu kan apa? Ada yang tahu? Ya. Karena apa? Empati atau simpati? Empati atau empati? Oke, baik. Ibu akan menyampaikan satu kalimat motivasi bahwasanya mengutip dari perkataan orang lain bahwasanya ilmu itu bukan yang kita hafal, tetapi apa yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Bukan hafalan yang kita sampaikan kepada orang lain, tapi ketika kita belajar hasilnya itu yang kita aplikasikan kepada masyarakat, itulah ilmu. Oke? Terima kasih. Silakan ke slide berikutnya. Kita akan belajar ciri-ciri dan pendorong interaksi sosial. Ada yang tahu apa ciri-cirinya interaksi? Ciri-cirinya interaksi. Jadi perlu kalian ketahui adik-adikku sekalian atau anak-anakku sekalian bahwasanya yang kalian sebut itu adalah faktor pendorong interaksi. Yang kita akan pelajari pertama itu ciri-cirinya. Oke, slide. Ini kita akan masuk ke materi menganalisis ciri-ciri interaksi sosial. Kita akan analisis ciri-cirinya, kemudian apa lagi? Jadikan hasil analisa faktor pendorong interaksi sosial berdasarkan data dan konsep yang telah disediakan. Oke, yang lagi Lisa. Tujuannya kita belajar seperti ini. Mbak Lisa? Setelah pembelajaran siswa diharapkan mampu membuat analisis 4 ciri interaksi sosial menurut Kasrowi. Menjadikan hasil analisa faktor pendorong interaksi sosial berdasarkan gambar dan konsep yang telah disediakan. Jadi kembali lagi bisa. Jadi kita akan analisis 4 interaksi. Jadi kalau saya tanya kembali yang berapa ciri interaksi, ada 4. Oke. Kemudian berapa faktor pendorong interaksi? 6. Kalau kalian sudah mengetahui 4 ciri interaksi dan 6 faktor pendorong, berarti tujuan pembelajaran hari ini kita sudah capai. Minimal seperti itu ya. Jelas ya tujuan kita hari ini? Ya, Bu. Oke, silakan ke slide berikutnya. Interaksi sosial. Aksi plus reaksi. Iya. Interaksi sosial. Aksi. Ya. Ini semua tindakan sosial melahirkan adanya aksi atau pengaruh dari individu satu serta adanya reaksi atau terpengaruh dari individu lain. Karena adanya sifat pengaruh memengaruhi satu sama lain, maka tindakan ini menyebabkan hubungan sosial. Jika hubungan sosial tersebut berlangsung secara timbal balik, akan menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Jadi tidak langsung interaksi, harus dulu ada hubungan sosial. Jadi kita tuh tidak bisa secara langsung berinteraksi. Kita cuma di sini kemudian dengan kelas lain tanpa adanya hubungan. Biasanya kita berinteraksi dengan teman-teman di sekolah yang bisa kita berinteraksi secara intens kayak di kelas seperti itu ya. Kemudian lanjut. 4 ciri interaksi sosial. Jadi dikatakan interaksi itu kalau ada pelaku dengan lebih dari satu orang. Kenapa seperti itu? Karena ada sosial.
Karena ada reaksi dari kalian. Ngerti enggak? Ya, Bu. Harus ngomong atau misalnya saya mau manggil kalian. Ada yang datang. Jadi ada reaksi dari orang tersebut menyebabkan adanya interaksi. Kalau sudah datang yang saya kasih begini, dia bertanya, kenapa Ibu? Nah, saya menjawab, adalah tercipta interaksi. Kemudian yang ketiga, Di waktu masa lampau, masa kini, dan masa akan datang yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. iya, ini terkait dengan dimensi Waktu. Tentunya hari ini kita butuh interaksi. Dulu-dulu sebelumnya kita juga berinteraksi. Yang akan datang pun kita perlu atau butuh yang namanya Interaksi. Oke, yang keempat. Ada tujuan-tujuan tertentu terlepas sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Ada tujuan-tujuan Tertentu. Jadi kalau misalnya ada yang ajak kita bicara, sekarang kita akan membagikan kartu ini, kemudian kalian make a match. Tahu artinya? Mencocokkan. Mencocokkan. Make itu membuat, match itu mencocokkan atau kita sesuaikan di matching. Tahu nih, di bajunya itu sana ada matching. Biasanya ada yang seperti itu. Nah, jadi ibu akan membagikan.
Maria itu biasanya bagaimana? Menyampaikan motivasi Kepada halayak banyak. Itu alasannya ya. Oke, beri semangat dulu untuk ya. Kemudian kelompok empati. Mana kelompok empati? Ya. Mana temannya kelompok empati? Silakan ya. Semangat Ferdi. Ini Ferdi yang baik hati ya, bukan Ferdi yang tidak baik hati. Oke, itu apa? Empati. Kenapa itu termasuk empati? Katanya dengar yang lain, katanya empati itu karena dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Betul itu ya. Oke, terima kasih kelompok empati. Sekarang simpati. Mana yang simpati nih? Belakang. Inilah dia kelompok simpati kita. Pasangan yang membuat match simpati. Nah, alasannya kenapa ini? Nah, bagaimana? Simpati itu apa loh? Coba. Simpati itu mengagumi. Nah, misalnya siapa itu? Kita ganti saja. Misalnya Ariel Noah. Ya. Nah, Ariel Noah ini mau konser. Yang siapa namanya? Siapa namanya? Reski sama Dina. Reski sama Dina ini sama-sama suka Ariel Noah. Ketika si Reski memanggil si Dina untuk ikut konser, itulah yang dikatakan interaksi sosial karena adanya simpati. Oke, beri semangat dulu. Oke, sekarang kelompok identifikasi. Ya, identifikasi maju dong sini sedikit. Jangan kayak orang bombe. Identifikasi itu kenapa dia? Karena meniru gaya seorang model. iya, dia meniru gaya seorang model. Dia meniru model. Oke, mengerti? Jadi kalau ada orang yang meniru secara keseluruhan, itu dikategorikan sebagai identifikasi. Oke, beri semangat dulu. Sekarang sugesti, mana kelompok sugesti? Kelompok sugesti. Ya. Coba jelaskan ke Risa, kenapa ini gambar Agar yang diinginkan bisa tercapai. ya, betul sekali. Iya, kelompok imitasi. Kenapa gambar tersebut, coba perhatikan, kenapa gambar tersebut merupakan imitasi? Ya, silakan apa? Karena identik dengan orang tuanya. Jadi perlu Ibu sampaikan bahwasanya imitasi itu adalah proses meniru. Ngapain? Kenapa kita sampai hari ini sudah bisa berjalan dengan sempurna? Karena itu proses imitasi. Kita meniru orang lain bagaimana caranya orang tua kita berjalan. Bahkan ada yang sama caranya orang tuanya berbicara gitu. Banyak juga perempuan yang sama cerewetnya dengan orang tuanya, kan itu hasil dari proses imitasi. Oke, terima kasih. Berikan semangat dulu. Bisa. Nah, proses meniru mengikuti pandangan orang lain tanpa berpikir panjang. Kenapa misalnya Uya bisa mensugesti orang lain padahal dia tidur? Berarti dia kemampuan sugestinya itu di luar dari orang kebanyakan, berbeda dengan orang lain. Dia mempunyai ilmu yang mungkin kita tidak sampai pada ilmu tersebut. Kemudian identifikasi itu penyamaan diri. Jadi ada orang yang dulu kalau
juga menikah sama pengusaha, berarti dia mengidentifikasi. Yang lebih parah itu yang membentuk tubuhnya seperti Barbie. Pernah lihat di TV? Ya, Bu. Memang dia operasi semuanya sampai dia seperti Barbie. Yang seperti apa lagi yang pernah kalian dengar? Jangan-jangan ada yang mau mengidentifikasi ibu, saya harus makan banyak-banyak supaya gemuk seperti itu. Jangan ya. Oke, sekarang lanjut. Penyaman diri. Motivasi itu pemberian dorongan kepada orang lain. Ya, pengaruh kepada orang lain. Harus didatang kayaknya ini hari karena ada guru dari PPG Prajabatan yang akan mengajar kita. Kalau kalian mau ingin berarti motivasi dari orang lain itu tersampaikan. Oke? Motivasi ini ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Dari dalam itu yang susah kita bentuk. Karena biasanya kalau motivasi dari orang lain itu atau eksternal itu biasanya ibu biasanya kan ikut training motivasi. Semangat sekali katanya harus kita menulis list yang harus kita kerjakan hari ini dalam tahun depan, harus bagaimana itu sudah kita list. Tapi setelah 1-2 hari pulang dari training motivasi itu ngedrop lagi. Nah, makanya motivasi dari diri atau dorongan dari diri ini yang perlu kita perbaiki. Kita harus mengetahui betul apa tujuan kita, apa kemauannya kita, supaya kita terus terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke? Simpati merasa tertarik untuk memahami dan kerjasama dengan orang lain. Perasaan, intinya perasaan yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya ada laki-laki tertarik sama perempuan, sering ngechat, sering jalan sama misalnya, itu interaksi yang dimulai itu karena adanya rasa simpati. Ya. Oke, jelas ya? Ada yang tidak kalian paham dari 6 faktor pendorong interaksi ini? Silahkan bertanya kalau ada yang belum dipahami. Ada? Paham ya? Oke. Coba satu orang, ada nggak dari kalian yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini atau 6 faktor ini? Ada? Ternyata ibu, kalau kita berinteraksi itu bukan karena langsung saja berinteraksi, tapi ada faktor yang mendorong. Simpatika, imitasika, proses meniru itu yang membuat kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Ada juga karena motivasi, ada juga karena imitasi. Apa lagi? Pulang dari sini semua faktor pendorong itu ada di kepala kalian. Nah, pertama apa? Ciri-cirinya ada berapa? Ciri-cirinya yang paling pertama? Lebih dari satu orang. Jadi jangan kalian cuma melakukan interaksi tapi tidak paham. Yang saya lakukan sebenarnya interaksi karena simpati. Oke? Pahamnya semua. Kemudian untuk selanjutnya, karena kalian sudah paham, kalian ibu minta untuk mengisi lembar kerja peserta didik. Silakan ya, dituliskan namanya. Silakan, ada pulpennya? Ada. Dijawab sesuai dengan pemahaman kalian, bukan pemahaman dari orang lain. Oke? Oke, Risa. Jangan takut atau jangan mengeluh kalau harus mengisi lembar-lembar seperti ini. Diukur dari kemampuan kalian menjawab LKPD ini. Oke? Yes. Apa? IPSK sebagai
Silahkan dibaca dengan seksama. Oh, ini. Kalau ada yang tidak jelas, ada penulisan yang kurang jelas atau kalimat yang kurang jelas, kalian bisa bertanya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Saya kira sudah selesai. Oke, sudah? Silakan ketua kelas mengumpulkan tugasnya, kemudian membawa ke ibu. Pakai. Ada lagi yang belum? Oke, jadi karena kalian sudah melakukan rekomes, sudah melakukan LKPD, Ibu akan mengumumkan bahwasanya kelompok apa tadi, kelompok yang paling tepat dalam menyampaikan argumennya tentang kata kunci sugesti. Berikan semangat dulu. Tugas kalian yang tidak hadir, mohon disampaikan untuk membuat clipping tentang 6 faktor pendorong ini. Yang tidak hadir. Karena supaya dia tahu, oh ini gambarnya imitasi, ini gambarnya sugesti. Oke? Yang tidak hadir. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, jadi Ibu berterima kasih kepada kalian untuk pertemuan hari